Mbak Tri dan Bapak Ibu sekalian, mungkin ini latihan kecil-kecil aja ya, biar nggak bosan ya Bapak Ibu, sekaligus menyegarkan kembali ilmu yang dipelajari dulu, entah waktu mungkin SMA atau waktu S1 dulu. Saya memperkenalkan beberapa saja yang sederhana. Contoh satu, time series, misalnya jumlah kasus COVID positif ya. Ini kita curah pendapat saja Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat ya data yang ada yang saya tampilkan di laptop saya ini. Bapak Ibu bisa melihat di layar Bapak Ibu? Bisa Pak. Ya, terlihat Pak. Bisa, Pak. Oke. Coba Bapak Ibu bikin coret-coretan sederhana deh. Ini hanya mau anu aja, ini iseng aja nih. Kalau kita berhadapan dengan data seperti ini jumlah kasus COVID ya. Let's say ini mulai dari Januari sampai kita sudah punya data sampai Juni, let's say ini juga datanya saya bikin aja. Lalu Bapak dan Ibu saya minta memprediksi data bulan Juli, jumlah kasus COVID positif. Itu kira-kira berapa? Caranya bagaimana ini kira-kira Bapak Ibu? Iya, Bapak dan Ibu sekalian, kami persilakan untuk mencoba mengerjakan atau melakukan forecasting dari data yang sudah Pak Gebi tampilkan. Mungkin bisa melalui coret-coret ataupun menggunakan Excel-nya. Kemudian coba di-share deh, menurut Bapak dan Ibu ini gimana nih caranya nih? Iya, silakan Bapak dan Ibu. Datanya seperti ini, lalu kita Bapak dan Ibu diminta pimpinan untuk karena ini time series ya, maka pasti memproyeksikan. Bulan Juli itu kira-kira berapa? Oke. Apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin mencoba untuk menjawab? Tidak harus hasilnya, tetapi logiknya. Yang paling sederhana bagaimana ini caranya, Bapak Ibu? Barangkali dengan melihat tren, Pak. Tren kalau di awal dari Januari sampai pada Juni itu kan meningkat terus kasusnya. Lihat dari Mei itu kan pertambahan kasusnya 2.000, Pak. Dari 1.200 2.000. Kemudian Mei ke Juni itu pertambahan kasusnya 1.400, Pak. Ini maka bukan asumsi ya, dengan tren yang kita lihat ada bahkan dari Mei ke Juni Halo? Artinya pelan, artinya tidak mengalami penurunan. Ya, Bu Nur Afifah, mohon maaf, ini suaranya terputus-putus. Tetapi saya tidak bisa kalau saya tidak bisa memprediksi jumlah penurunannya karena dari baru satu. Halo, Ibu Nur Afifah. Sayangnya putus ya. Itu kan menurut dari dua. Iya. Iya, mohon maaf Ibu, suaranya terputus. Tapi poinnya tadi sudah kok Mbak Tri. Jadi oke, ada tren peningkatan, betul. Nah, kalau saya tanya, ini kira-kira bulan Juli berapa kasus? Caranya bagaimana ini? 8.000. Bulan Juli. 8.000 dari mana, Bu? Bu Ratnawati, silakan. Mbak Ratna, 8.000 dari mana nih Mbak Ratna? Bukan saya yang jawab. Bukan Mbak Ratna. Saya pengen menjawab. Tapi monggo. nanti dulu yang 8.000. Silakan Bu Ratna. Kalau saya sih melihatnya begini. Kalau ditanya jumlah mungkin ya begini. Kalau analisis saya, jadi kita mau melihat sebenarnya untuk yang kasus yang tertinggi sebenarnya kelipatannya kalau dilihat dari jumlahnya memang trennya selalu naik, tetapi kalau dilihat dari pelipatan atau kalau misalnya pelipatan kasusnya itu yang paling tertinggi adalah dari Maret ke April. Nah, kita bisa analisis sebenarnya dari Maret ke April itu karena apa? Terus kemudian untuk
Mei ke Juni kalau dilihat dari kasusnya memang banyak, tetapi kelipatannya itu tidak sebesar sebelumnya. Nah, kalau di Juli, sebentar Pak, kalau jumlahnya sebentar saya hitung dulu. Ya. Mungkin Yang penting logik aja Bapak Ibu ya. Angka Iya. itu konsekuensi dari logik aja. Ya. J, Dari logika aja ya. Jadi saya Logik. ingin mengajak Bapak dan Ibu sebenarnya untuk mencoba mengasah lagi kira-kira kalau dibutuhkan secara cepat, tiba-tiba Pak Gubernur Jawa Tengah minta Bu Ratna harus menjawab apa ini ya dengan menggunakan logika seperti apa. Ada beberapa cara sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini saya tanya saya jawab sendiri malah ini. Ya, sambil Bapak dan Ibu coret-coret ya. Jadi cara yang pertama misalnya kita pakai tren rata-rata peningkatan. Ya. Jadi misalnya kita diminta tadi untuk memforecast angka kasus COVID positif di bulan Juli, maka caranya itu adalah dengan melihat tren peningkatannya, bukan angka absolutnya ya Bapak Ibu, tetapi tren peningkatannya. Maaf, ya, jadi tren peningkatannya kan ini ya Bapak Ibu ya, dari 1 ke 4, 4 ke 30, 30 ke 1200 dan seterusnya, yang diambil adalah trennya itu. Jadi 3 ditambah 26 ya, 26 ditambah 1.170. Begitu seterusnya, lalu dibagi sejumlah 6 atau 5 ya. Jadi saya hitung secara cepat, walaupun mungkin keliru, tetapi logiknya begitu Bapak Ibu. Jadi 3 tambah 26 tambah 1970 tambah 2000 tambah 1400 bagi 5. Sehingga rata-rata itu 1079. Nah, 1170 ya. 1000 rata-ratanya berapa Bapak Ibu? Di hitungan Bapak Ibu? Kalau saya kok ketemunya di 1079 ya. Nah, kalau ketemu rata-rata tren peningkatannya 1079, berarti angka bulan Juli itu kita bisa buat 4.600 ya. 4.600 ditambah 1079 ya, sehingga ketemu 5.679. Nah, catatannya adalah ini berlaku untuk tipe data yang sifatnya itu akumulatif. Akumulatif maksudnya adalah di dalam misalnya 4.600 ini itu sudah termasuk yang 3.200 ini. Artinya apa? Artinya orang yang sakit, yang positif dari bulan Januari itu masih tetap positif sampai dengan bulan Juni. Padahal dalam kenyataannya seringkali yang kita temukan itu adalah justru misalnya bulan Januari dia positif, Februari itu sudah tidak lagi. Nah, jadi ada data yang sifatnya statis, oleh karena itu bisa diakumulasi. Ada data yang sifatnya itu dinamis, tidak bisa diakumulasi. Nah, oleh karena itu, kalau Bapak dan Ibu melihat, oh ternyata 4.600 itu adalah angka akumulatif, maka gunakan tadi di bulan Juli 4.600 ditambah rata-rata, ya rata-rata peningkatan. Ya. Atau kemudian Bapak dan Ibu hanya mengatakan, oh ya bulan Juli pokoknya ada tambahan sekian, 1079. Tidak tahu apakah 1079 itu akan ditambahkan pada 4.600 atau pada 4.600 dikurangi sekian yang sudah dinyatakan sembuh. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu bisa lihat ketika Satgas COVID mengumumkan perkembangan kasus itu dilaporkan secara detail ya, akumulasinya berapa, kemudian perkembangan dari hari ke harinya seperti apa. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau kita melihat ini sebagai tren absolut, itu kita tambahkan Bapak Ibu, angka di bulan Juli adalah angka bulan Juni ya, yang 4.600 itu, 4.600 ditambah rata-rata dari angka absolut, bukan angka peningkatannya, sehingga hitungannya 1 tambah 4
tambah 30, tambah 1.200, tambah 3.200, tambah 4.600, bagi 6, ketemunya kemudian menjadi 6.100. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya, terlepas akurat tidaknya hitungan ini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa modifikasi terhadap metode itu punya implikasi terhadap hasil. Ya, makanya tadi saya katakan metode tidak boleh disembunyikan. Kalau pakai metode yang pertama, maka angka di bulan Juli diperkirakan 5.679. Tapi kalau pakai metode yang kedua, angkanya menjadi 6.400. Nah, tugas Bapak dan Ibu ya pada banyak situasi ya serahkan saja dengan dua hasil perhitungan itu, serahkan saja pada policy maker bahwa ini kita bisa saja angka di bulan Juli nanti 5.679 atau 6.100 ya. Nah, kalau policy maker ini orang yang sangat peduli dengan kesehatan masyarakat, maka dia akan ambil pahitnya. Ya. Sudah, kita ambil aja yang 6.100 untuk menunjukkan bahwa ada situasi dramatis yang luar biasa yang butuh penanganan darurat. Ya. Tetapi policy maker yang malas-malasan, yang kerjanya biasa-biasa saja, dia akan mengambil angka yang konservatif ini. Ya, sudah ambil aja 5.600. Ya. Yang dalam kasus realnya bisa saja perbedaannya itu sangat signifikan. Ya. Jadi poin yang mau saya sampaikan, Bapak dan Ibu, ini triangulasi modifikasi atas metode yang kemudian membawa hasil yang berbeda. Hasil ini Bapak dan Ibu sampaikan apa adanya kepada policy maker. Ya. Silakan nanti policy maker yang kemudian memilih. Lalu disertai dengan peningkatan ini disebabkan analisis sudah masuk ke pohon masalah, ya, atau analisis kemarin tulang ikan ya. Ini disebabkan karena 1, infrastrukturnya terbatas, 2, tenaganya ini sudah terbatas, 3, masyarakat nggak mau diatur dan seterusnya. Ya. Sehingga kalau kemudian orang seperti Pak Jokowi yang sangat katakanlah ya sangat getol untuk segera keluar dari COVID, dia akan mengambil angka 6.100. Lalu pertanyaannya bukan supaya sampai pada ditahan pada 6.100 itu, tetapi supaya jangan mencapai 6.100, apa yang harus dilakukan? Ya. Karena proyeksi yang tadi dilakukan, forecasting yang tadi dilakukan itu kan berdasarkan data-data yang sudah terjadi dengan asumsi bahwa langkahnya itu biasa-biasa saja, tidak ada perubahan terhadap opsi kebijakan yang sudah dilakukan selama ini. Kalau kemudian kita mengatakan, Pak, ini kalau langkahnya seperti sekarang ini, maka akan ada peningkatan 2 kali lipat, ya, 2 kali lipat dari 4.600 menjadi misalnya, ini dramatisasi namanya, let's say 9.200, maka ini perlu langkah-langkah yang lebih serius lagi. Tetapi dengan ini pun itu sudah menunjukkan perbedaan, ya. Sekedar modifikasi sederhana pada cara berhitung, hasilnya ternyata sangat berbeda. Yang lain lagi itu yang simple moving average yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Nah, simple moving average itu biasanya dilakukan dengan menggunakan data dengan span waktu yang relatif pendek. Misalnya dia tidak mengambil semua, Bapak Ibu. Dia hanya mengambil 3. Kalau tadi diambil semua, misalnya, ini kan tidak normal nih. Ada yang 1, ada yang 4, ada yang 30. Mungkin yang normal justru kita hanya ngambil bulan April, Mei, dan Juni. Abaikan yang bulan Maret ke sana. Nah, di dalam simple moving average itu dilakukan Bapak Ibu. Pilihlah span waktu tertentu, bisa misalnya dalam kasus ini bisa 3 bulan saja, bisa 4 bulan, bisa berapapun, tergantung banyak sedikitnya data yang tersedia. Kalau kita punya data misalnya let's say 24 bulan, tentu saja pilihannya jadi lebih banyak. Misalnya kalau kita ambil 3 bulanan, maka cara berhitungannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita ambil bulan, ini saya ganti kasusnya, jumlah kunjungan ke puskesmas misalnya. Ini antara Januari sampai Juni, datanya seperti ini. Kalau pakai simple moving average, itu dia akan mengkalkulasi hanya 3 bulan. Nah 3 bulan itu mau diambil yang mana? Apakah 3 bulan pertama, 10, 13, 15, ya, ditambahkan menjadi 38,
38 bagi 3 sehingga ketemunya 12,6, dibulatkan 13, lalu kita ngisi di sini, oh berarti bulan Juli itu hanya 13. Atau kemudian kita ambil di 3 bulan berikutnya, mulai dari Maret sampai Mei, atau kemudian dari April sampai Juni, dengan perhitungan di sebelah kolom ketiga dan kolom keempat yang berbeda-beda. Hasilnya ya memang tidak terlalu jauh. Kalau pakai skenario pertama itu hasilnya 13, skenario yang kedua hasilnya 15, skenario yang ketiga hasilnya 16. Untuk data-data yang real, perbedaan pada pilihan span waktu mana yang diambil itu bisa saja berujung pada forecasting yang perbedaannya itu sangat signifikan. Lagi-lagi dalam kasus yang seperti ini, tugas Bapak dan Ibu adalah menyampaikan apa adanya. Ini loh Pak, kalau saya ambil dengan menggunakan standar 3 bulan pertama hasilnya begini. Kalau di tengah-tengah seperti ini, kalau 3 bulan terakhir hasilnya begini. Mana yang mau digunakan? Nah, jawaban atas pertanyaan mana yang mau digunakan itu bukan tidak ditentukan oleh seorang analis kebijakan. Ya. Seorang analis kebijakan hanya kemudian misalnya menyampaikan resiko atau konsekuensi. Kalau kita menggunakan pilihan pertama, ini konsekuensinya. Kalau pilihan kedua, ini konsekuensinya. Kalau pilihan ketiga, ini konsekuensinya. Kalau pilihan pertama, ini alternatif pemecahannya. Kalau pilihan kedua, ini solusinya. Kalau pilihan ketiga, ini rekomendasinya. Silakan kemudian si pengambil keputusan itu yang harus mengambil keputusan. Dalam situasi tertentu, kadang-kadang analis kebijakan diajak ngobrol sama si pengambil keputusan. Tetapi dalam situasi yang lain, analis kebijakan tidak diajak ngobrol. Ya, jadi skenario-skenarionya kurang lebih seperti itu, Bapak dan Ibu. Ini contoh yang sangat sederhana. Atau sampai di sini ada pertanyaan dulu?